Kita mulai kuliah analisis multiskala ini. Kalau tidak salah kita sampai video ke-7 ya. Kita minta full screen dulu. Jadi materinya kita akan sampai ke simulasi Monte Carlo ini, yang nomor 4 ya. Kita minta pena, minta warna hitam saja. Jadi kita mulai dengan nomor berapa tadi? 4 ya. Simulasi Monte Carlo atau Monte Carlo simulation. Ini relatif belum banyak dipelajari di teknik kimia, tapi melihat fleksibilitas dan potensinya, saya kok memandang ini sangat, kira-kira di masa depan akan sangat banyak dipakai di teknik kimia kalau sudah pada mempelajarinya. Monte Carlo simulation. Jadi prinsipnya itu mengambil sejumlah contoh atau sampel atau duplikat yang diharapkan bisa mewakili populasi. Populasi yang ditinjau kemudian dicari nilai rata atau sering disebut sebenarnya mathematical expectation, harapan matematis ya, dari variabel yang mengontrol. Selanjutnya nilai besaran-besaran lain yang diinginkan. Dicari berdasar nilai rata tersebut.
Nah, ini definisi saya yang mungkin kurang ilmiah ya. Saya benar-benar bisa memberikan gambaran. Misalnya diambil contoh, aliran dalam pipa yang sudah dipelajari atau yang sudah dianalisis dengan berbagai metode, misalnya cairan mengalir lewat pipa yang sudah dikerjakan dulu dengan metode lain, berjari-jari R adalah 0,5 cm dengan distribusi kecepatan Vz Pm, Pmax ini 1-4 R kuadrat. Ini satuannya dalam cm per sekon, ini juga cm per sekon. Ini R-nya dalam cm. Ini adalah aliran laminar. Penjabarannya bisa dilihat di buku-buku transport fenomena. Ini saya beri garis bawah supaya jelas. Nah, ingin dicari debit aliran dalam pipa atau V, debit to Q. Nah, dulu dengan kuliah yang lalu dengan berbagai metode kita sudah bisa memperoleh bahwa Q sama dengan 7,854 cm 854 cm kubik per sekon. Kemudian distribusi kecepatan di dalam distribusi populasi ya, bukan kecepatan, distribusi kecepatan yang di atas itu. Kalau ini distribusi populasi, elemen luasan dalam pipa itu mengikuti sudah dijabarkan 2 per R kuadrat kali R. Oke, ini akan kita kerjakan sekarang dengan Monte Carlo. Kita lanjutkan. Sekarang analisis. Jika tanpa teori ini diambil sampel-sampel secara acak, bukan acak kalau ini, secara adil ya, sebanyak 200 sampel
di interval sama dengan jari-jarinya 0,5 bagi 200 cm. Nah, ini bukan 200, saya 201 ya. Karena awal dan akhir ada sendiri 200. Ini adalah 0025 cm. Kemudian dicari rata-ratanya. Kemudian dicari VZ di masing-masing posisi. Sudah banyak ini ya. Lalu dicari VZ rata. Kemudian Q dihitung dengan rumus misalnya Q luas pipa adalah V R kuadrat kali VZ rata. Nah, kemudian dihitung dengan rumus ini. Apakah ini cukup baik? Ini baik itu artinya cocok dengan yang sebenarnya, dengan analitis apa tidak ya. Jadi kita ngecek ini baik apa tidak ya. Kita kan pikirannya sudah adil, setiap ini sudah diambil 201 sampel, ada jarak 0,0025, tiap wilayah sudah terambil sampelnya, adil nih ya. Mudah-mudahan ini cocok. Nah, kita lihat cocok nggak ini hasilnya. Kita hitung dengan Excel aja, ini relatif mudah ya. Kita ganti dengan PowerPoint sekarang, Excel sorry. Ini sudah saya siapkan aliran dalam pipa, distribusi kecepatan, VZ FVM 1-4 R kuadrat, VM bukan VZ ini VZ nya bukan VZ tapi VM, VM nya 20. Nah, sekarang gimana kalau kita hitung dengan Excel? Ngambil sampel nomor, lalu ini R-nya, kemudian ini VZ-nya, kemudian nanti rata-rata, ini kita center saja. Oke, sekarang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sampai 201, pakai Excel aja yang gampang. 201. Oh, kalau banyak ya. Terlalu banyak. Berapa ini? Oh, kurang.
192 sampai 201. Kurang 4, kurang 1. Pada posisi mana ini? Yang jelas di 0 dulu. Kemudian adil interval 0,0025. Ya. Lalu berikutnya 50. Oke, kita seragamkan aja ini supaya bagus. Desimalnya nih 4 desimal, dan kita tarik semua sampel sampai 201 ya. Kemudian kita hitung phase set-nya. Phase set-nya sama dengan VM. Ini adalah dalam dolar, ini fixed position, kali tadi distribusinya 1 min 4 kali R. R-nya adalah ini, angka 2. Ini kita beri 4 desimal aja. Ini mungkin juga lebih lebar sedikit. Ya. 20. Titik yang lain juga kita hitung. Kita minta bantuan Pak Excel. Sudah ikut hitungan kita terus dengan teliti. Ya. Kemudian kita rata-rata, nah, di jumlah bagi sampelnya ini, mathematical expectation itu jumlah semua dibagi jumlah sampelnya, itu harapan matematis kita, walaupun ini belum tentu benar ya. Jadi kita sum, ini adalah, supaya tidak lupa kita beri keterangan, ini adalah jumlah. Kemudian ini adalah n sampelnya. Oke. Kita senterkan aja. Kembali ke home. Nah, sekarang ini C214. C214. Jadi phase set rata sama dengan kurang lebar, kita beri lebih lebar, sama dengan apa ini? Jadi C berapa tadi? 214 atau berapa tadi? 214 C 214 dibagi A, ini jumlah sampelnya tadi 201 ya, itu adalah A 213. Kita cek betul jumlah sampelnya adalah di nomor A 213. Betul. Kita enter saja. Nih, V average-nya sekian ya. Dan Q-nya berapa? Ya, sama dengan peak R kuadrat. Q itu adalah 3,14159 kali R kuadrat. R-nya adalah ini. Pakai
Enggak usah pakai dolar, kuadrat ya, kali VZ 10,455. Ini satuannya cm per sekon, ini satuannya cm kubik per sekon. Lalu Q analitis dengan berbagai cara berapa? Q analitis tadi 7,854 cm kubik per sekon. Ternyata gimana? Tiga angka saja ya. Ternyata jelek. Ramalannya 10, hasilnya 7. Atau kita hitung errornya saja. Ya, sama dengan predikat kurangi yang betul bagi yang betul kali 100. Misalnya ini gantikan 3 angka saja. Satuannya apa? Persen. Kesimpulannya apa? Jelek. Errornya adalah 33%. Kita mengambil padahal ini sudah adil nih. Nah, sekarang kita improve. Ini ternyata metode ini tidak bagus ya. Ini tidak adil kayak gini, tidak bagus. Harus ada cara pengambilan sampel yang lebih baik agar bisa mewakili populasi. Jadi kalau kita mau quick count hasil pemilu atau pilpres, nah itu kita harus pandai-pandai mengambil sampel. Kalau lembaga-lembaga quick count itu sekitar ngambil sampel 2.000-3.000 sampel seluruh Indonesia, kemudian diolah, mungkin sekitar pakai metode mirip-mirip Monte Carlo saya yakin. Itu akan hasilnya paling dia error 1% ya. Dia janjikan error sekitar 1%. Ini salah besar ini. Oke. Sekarang kita perbaiki, ternyata pengambilan sampel gini nggak benar. Nah, sekarang kita bagaimana kalau pakai metode yang lain, yaitu Monte Carlo yang paling sederhana. Monte Carlo itu ada beberapa model ya, nanti kita pakai Monte Carlo yang sederhana. Saya minta pena lagi. Mungkin sebenarnya tidak usah minta lagi karena belum dimatikan tadi, tapi tidak apa-apa. Minta lagi. Kita pakai metode Monte Carlo sekarang. Sekarang A dipakai metode Monte Carlo. Ambil sampelnya pakai metode Monte Carlo. Cara yang pertama, Monte Carlo ada beberapa cara, ini cara integral. Monte Carlo cara integral. Jadi kita punya distribusi misalnya Vx sama dengan ya fungsi x ya. Ini sudah normal ya. Sudah dinormalisasi. Sudah dinormalkan. Kemudian batas bawah intervalnya A sampai B ya. Atau XA sama dengan XB.
sampai X sama dengan B. Maka metodenya seperti ini. Metodenya integral ini lihat buku ya. Pustaka ya. Saya punya buku yang membuat ini, salah satu ya. Saya menulis buku Monte Carlo itu judulnya Application of, ini bahasa Inggris. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti juga. Application of Monte Carlo simulation in chemical engineering. Banyak kasus-kasus saya bahas di situ. Ini saya tulis sendiri tahun, kalau salah tahunnya 2013 kalau salah. Ya, saya sebentar di bukunya, kalau salah 2013 dah lama. Ya, 2 Januari 2013. Metodenya 1, munculkan bilangan random ya, bilangan acak antara acak ya, antara 0 dan 1. Dan 2, posisi sampel, misalnya X, maka ini diperoleh dari rumus ini, integral X sama dengan batas bawah itu A, X sampai yang dicari dari Px distribusinya, dx itu harus sama dengan gamma. Lalu 3, langkah 1 dan 2 diulang sesuai kebutuhan. Oh, cari sampel berapa ya. Nah, contoh yang sederhana misalnya ini Px adalah merata ini. Sampel ini populasinya merata ini. Maka X-nya dicari dengan ini. X sama dengan 0, X sama dengan X, Px dx sama dengan gamma, bilangan random. Nah, tinggal dimasukkan
X sama dengan X, Px-nya 1 per B min A, dx sama dengan gamma. Ini berarti apa? X min A per B min A sama dengan gamma. Diperoleh apa? X sama dengan batas minimum A plus gamma kali B min A. Oke. Ini kalau distribusinya merata. Nah, sekarang untuk berbagai atas, yang dibahas, kita punya P, bukan fungsi X, tapi fungsi R. R 2 per R kuadrat R. Dan batas intervalnya A-nya adalah dari pusat dipota adalah 0, B-nya adalah R. Jadi, posisi R adalah dari mana? R sama dengan A, sama dengan 0, R sama dengan bebas, dari Px 2 PR, dr harus sama dengan gamma. Jadi, apa ini? Ini adalah 1 per R. Sorry, 1 per R kuadrat. Integral R dr itu menjadi R kuadrat, batasnya 0 sampai R. 0 sampai R sama dengan gamma. Jadi gimana? 1 per R kuadrat min 0 sama dengan gamma. Akan diperoleh R sama dengan apa? R kuadrat sama dengan gamma R kuadrat, berarti R akar gamma. Nah, ini kita harus ngambil sampel di tempat-tempat ini. Nah, kita coba sekarang untuk pengambilan sampel di tempat-tempat posisi R sama dengan R besar akar gamma, dengan gamma adalah bilangan random antara 0 sampai 1. Kita kerjakan juga dengan Excel. Excel kita sudah tadi siap. Kita lihat sheet 5. Ini sudah, ya, ini tadi VM ya. Jadi ngambil sampel berapa sekarang? Nah, kita jumlah sampel. Kemudian itu gamma. Bilangan acaknya. Kemudian kita cari R-nya. Ya. Kemudian kita cari V-set-nya. Dan nanti kita rata-rata. Ini kita sebagai heading. Ya, kita bold misalnya. Sampelnya berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berapa? Sorry. 200 sampel aja. Misalnya 200 sampel. Ini masih kasar. 200 saja.
Oh, lebih. Makin banyak makin baik. 200 mungkin kurang banyak ya, tapi saya malas tariknya kepanjangan. Prinsipnya saudara bisa ulang dengan sampel yang lebih banyak, misalnya 400 atau 1000, atau pakai alat hitung yang lebih modern daripada Excel ya. Nah, bagaimana munculkan bilangan random itu? Sama dengan RAND kalau di Excel, kurung buka, kurung tutup. Ini berarti antara 0 dan 1. Ini bilangan randomnya. Kita buat 4 angka saja lah. 4 angka di belakang koma. Terus kita tarik ke semua posisi. Sampai nomor 200. Oke. Sekarang kita cari R yang sesuai dengan bilangan random ini. Sama dengan tadi apa? R itu adalah ini, R besar. Pakai dolar. Kali akar gamma. Gamma ini pangkat setengah akar itu. Oke. Ya, tidak usah banyak desimalnya, kita pakai 4 saja. Dan ini kita tarik ke semua posisi. Ya. Dan kita cari preset di masing-masing posisi. Sama dengan Pmax, ini dolar ya. Kali 1 min 4. Oke, sorry kok 5. 4 kali R, ini distribusi kecepatannya, kuadrat. Rumus VZ-nya. Kita cek itu. Ya, VZ 4R kuadrat. Kita minta 4 desimal saja. Dan kita tarik ke semuanya. Yap. Ini kecepatannya. Kemudian di rata-rata. Kita jumlah aja dulu. Ini langsung rata-rata bisa auto sum. Ya, ini sudah dijumlah. Sorry, tidak cukup. Kita beri ruang lebih banyak. Ya, ini adalah jumlah. Jumlah. Ini apa tadi? 200-nya adalah jumlah sampelnya ya. Ini kita taruh kurung juga nggak apa-apa. Lebih baik. Ini adalah jumlah. Terangkan kita saja. Oke, ini sudah. Ini N. Nah, sekarang jadi tinggal rata-ratanya tinggal D213 dibagi 212. Jadi PZ P average rata D, ini cari apa nanti Q-nya, lalu kita bandingkan Q analitis. Ini errornya nanti. Ini adalah
7,854 ya. Ini tadi satuannya sentimeter pangkat 3 per sekon. Ini juga sentimeter pangkat 3 per sekon. Ini persen. Ini V average adalah sentimeter per sekon. Oke. Jadi ini adalah tadi D 213 nggak salah, dibagi jumlah sampelnya adalah A sehingga 212. Kita lihat betul 213 ya, dibagi 212. Ini kemudian Q-nya sama dengan V 3,14159 itu Pi ya, kali R kuadrat. R-nya adalah ini kuadrat kali V average ini 8,02, ini 7,8. R-nya tinggal berapa? Sama dengan estimasi kita 8,02 dikurangi yang betul dibagi yang betul kali 100%. Nah ini berapa errornya, atau ini kita jadikan semua tiga angka saja. Nah, errornya ada 0,9%. Jadi jauh lebih bagus daripada pengambilan sampel yang kita pandang adil tadi, secara naluri adil, tapi ternyata itu enggak benar. Kalau ini malah harus tidak adil. Artinya apa? Tempat yang populasinya banyak harus mendapat jatah sampel yang banyak. Intisarinya adalah itu. Kalau kita ingin mencari rata-rata populasi, kita harus mengambil sampel sedemikian sehingga tempat yang populasinya banyak harus mendapat jatah sampel yang lebih banyak. Nah itu bisa dicari dengan metode Monte Carlo ini tadi. Ini adalah cara integral yang sederhana. Kemudian orang juga masih malas integral kan pakai differential integral, harus analitis itu malas. Kalau bisa itu di bypass, bisa nggak ya? Nah Monte Carlo bisa menyediakan pula, di mana kita tidak usah melakukan integrasi analitis sama sekali. Kita pengambilan posisinya bisa tanpa melalui integral. Cara integral yang paling sederhana. Nah, kita cari nanti cara lain yang tidak pakai integral, tidak pakai matematika yang sulit-sulit. Integral itu agak sulit ya. Integral analitis itu agak sulit ya. Ini susah. Errornya berapa? 0,9%, kurang dari 1%. Ini sampelnya hanya berapa? 200 ya. Sama dengan yang tadi, yang adil tadi 200 juga, errornya 33%. Ini hanya kurang dari 1%. Nah, kalau sampelnya itu quick count itu di pilpres atau pemilu nanti, pilkada nanti, sampelnya 2000, 3000 ya mesti sudah sangat akurat, errornya makin kecil lagi. Kalau ini Anda perpanjang sampai sampelnya 2000, wah banyak sekali, kan tidak usah ini, tadi 200 saja sudah sangat dekat. Oke, terima kasih. Kita akhiri video yang ke-7 ini. Nanti kita lanjutkan dengan video ke-8 yang akan membahas metode lain,
pengambilan sampel menurut Monte Carlo yang tidak usah melalui proses integral yang mungkin kadang-kadang agak rumit ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Saya harus kembali ke OBS. Stop recording. Terima kasih.